Keren juga. Kalau anak mau ngilangin banget, anak hilangin bener mereka. Kalau anak mau ngilangin mereka, gampang aja anak mau ngilangin mereka. Bisa aja anak. Tawa. Keren juga. Kalau anak mau ngilangin banget, anak hilangin bener mereka. Kalau anak mau ngilangin mereka, gampang aja anak mau ngilangin mereka. Bisa aja anak. Tawa. Jadi pas kemarin gue dapat kiriman video itu, gue sedikit speechless ya teman-teman. Gue ngelus dada, astagfirullahaladzim. Kok mereka ini makin kesini jadi semakin pongah gitu, semakin arogan. Jangankan buat nerima fakta ilmiah yang udah disampaikan kayak Imat, buat ngilangin arogansinya aja kayaknya sulit banget gitu loh. Nah ini video kemarin pas begitu ngomal, gue ngelus dada sih, jujur. Ya gue paham, atau kita juga paham lah, Husein Ba'agil ini ya sering kali pamer kedekatan dengan aparat. Dan ini juga yang menjadi dalil ya untuk membantah ketika ada narasi yang mengatakan bahwa wah itu kan oknum, nggak semua Habib kayak gitu kok, ada kok Habib yang baik gitu loh. Nah ini faktanya kayak gini teman-teman. Dan yang dikatakan oknum adalah Habib-Habib yang memang dia itu memiliki pengikut yang luar biasa. Dan bahkan di antara mereka, salah satu di antara mereka, kita katakan saja Pak Rizik Syihab, itu bahkan dikultuskan dan disematkan namanya sebagai imam besar. Coba, imam besar loh. Bayangkan, ini kan sebuah kesombongan yang luar biasa. Kenapa? Ya Imam Syafi'i aja sekelas Imam Syafi'i, bayangin, itu sebatas imam loh, bukan imam besar. Dan kalau dibilang ini imam besar umat Islam Indonesia, umat Islam yang mana? Gue aja sebagai orang Islam nggak ngerasa dia itu imam besar gue, gitu kan. Dan kalau seandainya masih ada kok Habib-Habib yang baik, mana sampai sekarang Habib yang negur Habib-Habib yang pada begitu? Ada nggak yang nasehatin? Ada nggak yang kemudian bilang Rizik, Bahar, nasehatin jangan lagi pongah, jangan lagi arogan? Kan sampai sekarang kagak. Buktinya mereka masih aja begitu. Kemarin Muhdor gembosin orang Jawa Timur. Nah sekarang Habib Ba'agil, dia yang nantangin sayembara. Begitu teman-teman minta ada notaris, malah nantangin ada Geger Geden. Coba kita tonton lagi deh, kita tonton lagi ya, kita runut dari awal. Yang dia itu nantangin Geger Geden, coba kita lihat. Detik-detik Husein Ba'agil Tuban ngamuk, ngajak Geger Geden. Saat sayembara makam palsu di Bonang ada yang menyanggupi. Tapi si mantan cucu Nabi ini ketakutan, karena sayembaranya harus diikat secara hukum ke notaris. Ayo, lek bawe Geger Geden ayo. Ayo, Sen, ayo. Ngomong. Umum no sampean pengen Geger Geden. Ya kan. Ayo tantang teko. Ayo. Teko rene nak gelem. Teko saiki. Teko sampean rene. Ayo betul di jalan nih. Aku Bojonegoro. Betul duwe. Sampean nantang aku jadan. Aku ini hanya sekedar memfasilitasi. Mbok kira aku di. Satria BBN, ongkem iku. Kawek awakmu teko tak ladeni sampean. Udah nongkem. Ora sing ngomong ngomong. Padha mangan segone sampean. Licik, wani teko tanteni. Lecet sapa sing ngomong lecet sapa? Licik. Lecet kawan iki Husein. Bencong tanteni. Suruh ongkem. Husein ongkem. Ongkem. Suruh ongkem. Ndak ongkem bencong. Gak ongkem bencong iku. Aku memberikan fakta hukum, fakta kenyataannya, kok sampean ngamuk. Lah jelas sampean iki. Bangsat sampean iki. Ngono jenenge dunia Nabi. Oh iki Husein Ba'agil. Kamu ini berlagu, Ahwal. Kamu itu numpang di negara ini. Ayo, on cam. Ya, coba deh, pantas nggak sih disampaikan sama orang yang katanya ngaku cucu Nabi kayak begini? Geger Geden loh, pertumpahan darah berarti kan. Sekarang gue tanya, pantas nggak disampaikan sama tokoh agama
apalagi dikaku sebagai zuriat Nabi dan banyak yang mengagumi gitu kan. Ditambah punya kedekatan dengan para aparat yang katanya salah satu Habib yang paling NKRI. Astagfirullahaladzim. Dan selang beberapa hari kemudian ya ditanggapin lagi tuh ya soal Geger Geden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sayembara 1M. Wira penting. Sing terpenting itu harga diri kita yang direncanakan untuk diinjak-injak. Disepelekno karo para imigran, yaitu salah satu adalah Hussein Baghil. Ya, alhamdulillah kita ketemu dengan Gus Lukman Hakim. Di samping ada kegiatan lain tadi, ini adalah koordinasi tentang Geger Geden. Ya, siap. Nah, ini jangan ada sampai yang lain. harga diri bangsa kita diinjak-injak imigran yang mana. Siap. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jalan jihad kita di akhir zaman. Karena sudah ketok melo-melo bentuk khurafat sesat menyesatkan kepada umat. Ini wajib kita berangus, wajib kita berantas. Kalau enggak dosa awak dhewe. Nak wani-wanio, nak wedi ndang mlayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini respon dari teman-teman. Karena ini kan udah jelas loh sebagai kearogansian dia gitu. Apa jangan-jangan karena dia ngerasa punya kedekatan gitu dengan para aparat sehingga dia berani melontarkan kata-kata seperti itu, merasa punya backingan gitu. Astagfirullah. Nah besokannya lagi ya tepatnya kemarin itu kemudian dia ngomal lagi teman-teman, dan dia melontarkan kata-kata ya Allah, ya pengen ngabisin, kalau bisa ya saya hilangkan itu, kalau saya mau saya hilangkan, gampang aja tuh. Coba kita lihat. Keren juga. Kalau anak mau ngilangin banget, anak hilangin bener mereka. Kalau anak mau ngilangin mereka, gampang aja anak mau ngilangin mereka, bisa aja anak. Lagi kita putar sekali lagi. Keren juga. Kalau anak mau ngilangin banget, anak hilangin bener mereka. Kalau anak mau ngilangin mereka, gampang aja anak mau ngilangin mereka, bisa aja anak. Kalau anak mau ngilangin mereka ya gampang aja. Bener, kalau mau anak hilangin bisa dan gampang aja. Ngilangin apa? Mau diculik gitu? Ya Allah, kayak gini loh ya. Dan ini fakta, adanya ya kayak gini gitu loh. Dan ternyata usut punya usut, ya ini jadi dalil juga bahwa mereka itu sama aja, podo aja. Habib satu dengan Habib yang lain itu sama semuanya. Coba lihat ketika dia satu komplotan atau lagi ngomal sama Habib yang udah almarhum, yang lisannya itu enteng hina NU. NU apa? NU itu nasi uduk. Coba kita lihat. Nabi nggak pantas nih pakai begini. Hah? Acip beb. NU nasi uduk. Nasi uduk. Masya Allah. NU ada NU. Nah, alhamdulillah. Kopiahnya NU. NU beb. Oh ya salam. Ya NU saya beb. Ya halal watot. Ya halal watot. Iya. Iya. Ilir. Kalau ini masuk semua beb. Sudah beb. Masuk semua ya, kalau ini. Iya beb. Indonesia. Iya beb. Luar biasa. Itu anak besok mau beli kopiahnya NU beb besok beb. Nah itu beb, itu. Kalau sudah beli kopi NU antum
Langsung antum se Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Situbondo, Bondowoso sama antum semua. Wah, rahat. Oh, antum kalau ke Jakarta ke sauna bener ajib sawa. Oh iya, anak mau ke sauna sama antum. Nanti setelah Id 4 hari lah. Oh, ya. setelah Id kok ini Beb ya. Anak berangkat dulu ke Irak. Hotor Beb, Irak ziarah Sayyidina Husain. Enggak, Sayyidina Husain ntar belakang. Itu jangan bilang-bilang kalau yang itu. yang penting kan tetap ini aman. Iya, sama. Ya. Oh, nanti anak mau ngajak antum di Buddha Suci, Beb. Ajib di Buddha Suci. Oh, anak ntar kalau masuk situ anak mau tasbih. Anak minta tasbihnya. Iya, sama iya. Anak mau nambah zikir. Hong Jabar Hong Jabar Hong Jabar Hong. Ya, anti banget sama peci hitam. Bahkan ada juga Habib yang bilang jelas-jelas terang-terangan ya, anti dengan peci hitam. Dan kita bisa gampang banget ya membedakan kelompok NU dengan mereka. Mereka kan ciri khasnya peci putih. Oh iya, tadi video yang soal Habib Baagil bilang saya bisa aja ngilangin mereka kalau saya mau dan gampang. Nah, habis itu sorenya dia posting, teman-teman, posting atau pamer kedekatan dia dengan salah satu aparat ya. Nih, dan menurut teman-teman itu ini udah pola ciri khas mereka atau ciri khasnya Husain Baagil ini. Habis ngancam-ngancam, habis itu dia posting kedekatannya dengan aparat kayak gitu. Dan kita tentu tahu ya, Habib tadi itu, Habib yang udah almarhum, yang sekarang anaknya yang jadi penerusnya itu, yang Habib Tabat Yaba, yang sering diarak, yang belum menjes ngaji tapi udah disuruh manggung, suruh ceramah, suruh nasihatin orang. Ya otomatis walaupun ada pribumi yang pinter juga nggak bakalan bisa mimpin itu majelis karena bukan punya bapak moyangnya. Walaupun ini pribumi punya ilmu, tetap diutamakan ya Habib yang belum menjes ngaji itu. Ya kenapa ya? Karena majelisnya punya bapak moyangnya gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat kita resah ya. Dan nggak sampai situ, teman-teman. Dia juga sama, rekam jejaknya juga masih ada, rekam jejak digitalnya. Satu komplotan sama dia juga. Pernah juga kok ngina sahabat Bilal bin Robah. Kita simak. Rame inian. Gus. Hah? Ya. Ada Gus A B C D hasil habaib kena wah ramai anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Jangan dibahas Beb. Biarin aja. Soalnya pada nanya Beb, sama anak. Iya Beb. Gini gimana bilang alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib di Indonesia. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah panas. Anak cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Robah. Emang apa salahnya dengan Bilal? Ini kan rasis teman-teman. Sambil tertawa gitu kan. Ya Allah, nggak ada yang ngingetin itu bahwa yang lagi dibuat bahan komedi, bahan tertawaan adalah seorang yang mulia derajatnya di mata Kanjeng Nabi. Bahkan ketika baginda Nabi dipersilakan Allah untuk jalan-jalan ke surga, sandalnya sahabat Bilal bin Robah radhiyallahu an ini udah kedengeran karena punya amalan khusus spesial. Bahkan Nabi sampai nanya, ya Bilal, kenapa kamu belum meninggal dunia? Sandal kamu udah kedengeran di surga.
Kata Bilal, kata baginda Nabi, punya amalan apa Bilal? Dijawab sama Bilal, ya Rasul, saya kalau habis wudhu pasti minimal saya sholat sunnah 2 rakaat. Walaupun itu nggak pernah diperintah sama Nabi, nggak pernah tuh Nabi nyariatin sholat sunnah setelah wudhu, tapi dilakukan oleh Bilal, dan justru itu menjadi wasilah kenapa kemudian sendalnya Bilal bin Rabah itu terdengar di surga, tapi dijadikan bahan tertawaan, dan nggak ada satupun yang ngingetin gitu loh. Bahkan di situ ada Husain Ba'agil yang saat ini katanya adalah orang yang paling wow digandrungi. Rasis loh ini. Udah rasis, yang dihina adalah sahabat yang mulia. Apa ini nggak cukup buat kita mikir, teman-teman? Apa ini nggak cukup buat saudara-saudara sekalian yang masih menjadi muhibbin? Tolonglah, tolong, jangan fanatik. Ya Allah, gue doa ya Allah, kalau seandainya apa yang gue lakuin ini memang sebuah kesalahan, tegur ya Allah, berikan teguran, dan kemudian arahkan saya kepada sesuatu yang memang benar ya Allah. Tapi kalau memang apa yang saya lakukan ini sebuah kebenaran, tolong jangan pernah geser keyakinan ini. Berikan saya keberanian, keistiqomahan, dan bahkan salurkan energi keberanian ini kepada keturunan saya terus menerus di kemudian hari. Untuk apa? Untuk melawan keangkuhan, kepongahan, kearogansian daripada Habib dan Mbak Alwi. Itu aja gue mintanya. Ini doa gue dari awal sampai sekarang, gue belum dapetin yang bisa ngerubah keyakinan gue ini gitu. Sebelumnya kan gue berangkat jadi dari muhibbin, gue juga nggak percaya kayak iman awalnya. Begitu gue mau objektif, gue beraniin, gue pengen denger gitu loh, apa yang disampaikan sih. Akhirnya gue memutuskan ya paling gak gue sedikit speak up, atau gue share aja lah ceramah-ceramah kayak Imat gitu. Dan gue juga sering doa, gue minta ya Allah, kalau emang gue salah ini ngonten begini, dan gue ada di posisi orang-orang yang memang batil, orang-orang yang salah, orang-orang yang sesat, berikan saya teguran untuk nggak lagi ikut gitu. Sampai hari ini ya gue masih yakin gitu. Astagfirullah. Ya teman-teman, mudah-mudahan ini jadi refleksi lah buat kita semua, mobil khusus saudara-saudara yang masih menjadi muhibbin. Jadi mereka ini begitu pongah, arogan, mentang-mentang punya kedekatan dengan aparat gitu, seenaknya menebar ancaman. Lisannya itu keluh untuk meminta maaf dengan kesalahan yang memang sudah jelas-jelas. Lebih cenderung senang dengan kekerasan. La ilaha illallah. Qulil haq walau kana murron khud masofa wada makadar. Lagi-lagi terus kita suarakan kebenaran, teman-teman, apapun resikonya. Kita doakan kiai-kiai kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang saat ini di lapangan sedang berjuang untuk meluruskan sejarah bangsa, mudah-mudahan diberikan ketegaran, diberikan perlindungan dari mara bahaya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.